Oke, selamat siang semua. Kita bertemu lagi ya di pelajaran kimia. Nah, untuk pelajaran kali ini, kemarin setelah kita mempelajari mengenai konsentrasi, juga mengenai pengenceran. Nah, kita sekarang baru benar-benar masuk ke dalam bab 3, yaitu mengenai laju reaksi. Gitu ya. Nah, sekarang kita mempelajari dulu mengenai konsep dari laju reaksi. Gitu ya. Jadi, laju seperti halnya di fisika, kalian mungkin sudah mengenal kecepatan atau bahasa istilah lain dari kecepatan adalah laju. Nah, laju itu berarti biasanya dihitung per satuan waktu. Nah, untuk reaksi sendiri berarti yang dihitung per satuan waktunya adalah perubahan, bukan perubahan jarak, tapi di sini adalah perubahan konsentrasi. Nah, dalam reaksi kimia itu kan ada dua ya. Jadi pertama ada reaktan, itu yang di sebelah kiri itu disebut reaktan atau R ya, sedangkan semua senyawa yang di sebelah kanan itu disebutnya produk. Nah, konsep laju reaksi itu adalah untuk yang di sebelah kiri, untuk yang reaktan itu adalah yang dihitung adalah berapa banyak ya perubahan berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Jadi untuk yang sebelah kiri itu makin lama makin berkurang, semakin berjalannya dengan waktu. Sedangkan untuk yang bagian produk itu adalah seberapa banyak bertambahnya suatu konsentrasi produk per satuan waktu. Gitu ya. Jadi diingat untuk yang sebelah kiri, untuk yang reaktan adalah berkurangnya, berapa banyak berkurangnya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan adalah berapa banyak bertambahnya. Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik nih ya. Ini ada R yang atas, yang bawah P. Berarti R itu adalah reaktan, sedangkan P itu artinya produk. Nah, kalau untuk yang produk ini yang di sini. Nah, ini dia makin lama makin naik gitu ya. Sedangkan untuk yang reaktan makin lama itu dia justru semakin turun gitu ya. Jadi kalau ada grafik kalian harus tahu ya, yang turun itu adalah reaktannya atau yang di sebelah kiri reaksinya. Sedangkan yang makin bertambah itu yang sebelah kanan yang kita sebut dengan produknya ya, atau hasil dari reaksi tersebut gitu ya. Jadi konsep laju reaksi itu ada dua definisi. Jadi yang pertama, untuk reaktan itu dia berapa banyak laju, artinya adalah berapa banyak berkurangnya konsentrasi per satuan waktu. Sedangkan untuk yang bagian produk adalah berapa banyak bertambahnya dia per satuan waktu. Oke, nah kita lanjut ke page selanjutnya gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk yang di reaktan itu kita lihat di sini tandanya negatif yang menandakan berkurang. Jadi perubahan konsentrasi reaktan dibagi dengan perubahan konsentrasi waktu. Nah, harus dalam M ya, M itu adalah konsentrasi ya. Diingat konsentrasi itu adalah mol dibagi dengan liter atau dibagi dengan volume. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk produk tandanya itu adalah positif. Positif di sini artinya si produknya bertambah gitu ya. Nah, nanti caranya adalah berapakah M yang sesudahnya, yang paling akhir dikurang M awal, nanti dibagi dengan satuan waktu, misalnya detik gitu ya. Nanti kita lihat di contoh soal. Nah, ini adalah rumusnya aja. Ya, rumusnya bisa dilihat di situ. Oke. Kita lanjut ke contoh soal di sini ya. Di sini kita lihat ada reaksi 2N2O5 di sebelah kiri ya. Berarti yang sebelah sini ini adalah reaktan. Sedangkan yang dua ini ya, yang sebelah kanan si NO2 dan O2 itu adalah produk. Nah, diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 mol per liter. Nah, berarti ini sudah dalam M menjadi 0,5 mol per liter dalam waktu
10 detik. Berapakah laju reaksi berkurangnya N2O5? Nah, berarti yang ditanya adalah si N2O5 yang reaktan. Ya, berarti dia memang berkurang. Ya kan? Nah, berarti kita tulis rumusnya. V berarti tinggal minus ya, karena dia menunjukkan berkurang dari 2 mol per liter menjadi 0,5. Berarti kita tinggal tulis 2 dikurang 0,5, kan kita cari deltanya. Ya kan, dibagi dengan waktunya. Nah, waktunya itu dia bilang 10 detik ya. Berarti kita bagi dengan 10 detik. Berarti minus 2 kurang 0,5 kan 1,5 ya, dibagi 10. Berarti hasil akhirnya minus 0,15 M per detik. Nah, sudah dapat berapakah laju berkurangnya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini bisa kalian lihat lagi bagaimana cara mengerjakannya untuk jenis soal yang seperti ini. Kalau ini yang soalnya gampang. Tapi nanti yang ada di soal biasanya adalah contoh soal yang kedua. Kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal kedua ini adalah yang sering akan ada di soal ya. Jadi ini belum ketahuan. Jadi ke dalam ruangan yang volumenya 2 liter dimasukkan 4 mol gas HI yang kemudian terurai menjadi gas H2 dan I2. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Tentukan laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi peruraian gas HI. Jadi dia minta ada 2 laju, yang pertama pembentukan gas H2, yang kedua peruraian gas HI. Nah, ini belum ada reaksi. Jadi kita harus membuat reaksinya dulu. Gitu. Nah, di sini kita lihat HI ya, gas HI yang kemudian terurai. Nah, berarti terurai itu artinya HI-nya di sebelah kiri. Terus dia terurai berarti ya terpisah jadi si H2 dan I2. Nah, ini harus disetarakan dulu reaksinya. Contohnya misalnya ini yang di sebelah kanan H-nya ada 2, sedangkan yang di sebelah kiri H-nya ada 1. Berarti H-nya ya yang di sebelah kanan 2, sedangkan kiri 1, kita kasih angka 2 di sini. Harus setarakan dulu ya, karena kalau enggak ntar bisa salah hasilnya. Nah, kita lihat I-nya, kalau di kanan ini 2, karena tadi kita sudah kasih 2 di depan, berarti sudah setara. Nah, terus seperti biasa ini yang sama seperti di kelas 10. Kita harus tulis berapakah mol mula-mula. Terus bereaksi. Ya kan? Terus yang terakhir adalah mol sisanya. Nah, kita harus tulis karena tidak baru nanti kita bisa cek di soal. Nah, kita baca dari soal, ke dalam ruang yang volumenya 2 liter dimasukkan 4 mol gas HI. Berarti 4 mol gas HI itu berarti awal mulanya. Nah, berarti HI-nya awal mulanya 4. Ya, pasti awal mula itu di yang sebelah kanan atau bagian produk pasti nggak ada. Kita strip dulu, berarti dia nggak ada. Nah, dia bilang setelah 5 detik dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Nah, berarti setelah 5 detik, berarti setelahnya atau sisanya itu terdapat 1 mol gas H2. Berarti ini kita tulis 1. Gitu. Ya. Nah, berarti baru kita bisa isi tabel-tabel yang kosong. Jadi contoh misalnya H2 awalnya 0, akhirannya 1. Ya kan, kalau di sebelah kanan itu masih ingat ini caranya adalah ditambah. Kalau yang di sebelah kanan ya karena bertambah. Sedangkan yang sebelah kiri itu berkurang, berarti dia ditandanya kurang. Berarti kalau awalnya 0 terus kemudian menjadi 1, berarti yang bereaksi di sini kita sudah tahu sebanyak 1. Terus I2-nya yang bereaksi sebanyak berapa I2-nya? Kita lihat dari perbandingan koefisien ya. Ini yang I2 angka depannya 1, H2 1. Berarti kalau ini 1, ini juga ikut 1 ya. Karena angka depannya sama-sama 1. Angka depan tuh yang nggak kelihatan di sini. Karena dia nggak punya angka depan tuh bukan berarti nggak punya, tapi berarti dia angka depannya sama. Yaitu angka 1. Berarti dia terakhirnya juga udah dapet 1. Nah, HI-nya gimana? Nah, HI-nya sama ya. Kata base perhitungan kita adalah yang ini ya, yang ketahuan di soal. Ini yang 1. Nah, ini berarti kalau ini angka depannya 2, ini 1, berarti caranya sama pakai perbandingan. Berarti 2/1 dikali 1, yaitu 2.
Nah, berarti 4 dikurang 2. Nah, 4 dikurang 2 adalah, ini kenapa 2? Karena itu ya, perbandingan tadi, perbandingan koefisien. 4 kurang 2 berarti 2. Gitu. Nah, berarti ini sisanya 2. Oke. Nah, jangan lupa ya, ini masih dalam bentuk mol. Karena yang masuk ke dalam tabel reaksi itu tidak mungkin dalam bentuk M ya, berarti masih dalam bentuk mol. Oke. Nah, nanti kita lihat gitu ya. Laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi peruraian gas HI dia mintanya. Oke, kalau kayak gitu. Nah, berarti sekarang kita lihat yang laju reaksi pembentukan H2 dulu. Nah, H2 itu yang ini. Nah, ini kita harus cari dulu M-nya. M-nya si H2 ya. Jadi, kita lihat lajunya. Itu peruraiannya itu dilihat dari si, bukan yang terakhir, tapi dari berapa bereaksinya. Gitu ya. Nah, cuma kita harus cari M-nya dulu. M-nya di sini caranya adalah molnya dia dibagi dengan liter. Nah, kalau liter karena bentuknya gas ya, masuknya sama semua, yaitu 2 liter, kita bagi 2, jadi 1/2, berarti M-nya itu 1 mol dibagi 2 liter, berarti 0,5 mol per liter. Ya. Nah, sudah, berarti nanti V-nya dia, karena dia produk yang di kanan, berarti bertambah ya. Caranya tinggal perubahan atau yang bereaksinya sebanyak berapa, yaitu sebanyak 1. Nanti dibagi dengan, bukan 1. Yang ini ya, yang 0,5, plus 0,5. Yang udah kita hitung ya perubahannya, 0,5 M atau mol per liter, baru dibagi dengan detiknya. Nah, ini kan tadi ada detiknya nih, 5 detik. 0,5 dibagi 5. Berarti jawabannya plus 0,1 M per detik. Untuk yang si H2. Sedangkan laju reaksi peruraian gas HI, kita lihatnya dari yang bereaksi untuk si HI-nya. Nah, kita cari M-nya dulu untuk dia. Ya. Yaitu dia itu adalah molnya yang bereaksi sebanyak 2. Nah, nanti per sama liternya, yaitu karena sama liternya itu per 2. Berarti ini 1. Nah, untuk V-nya karena dia yang sebelah kiri atau prereaksi atau reaktan, berarti dikasih minus. Ya, jadi minus karena dia di sebelah kiri. Jadi minus berapa? Masukkan yang angka M yang tadi yang kalian sudah hitung. 1 dibagi detiknya. Nah, detiknya adalah 5. Min 1 bagi 5. Ya kan? Nah, berarti min 1 bagi 5. Ini M, ini detik ya. Bawahnya berarti min 0,2 M per detik. Nah, ini. Sudah mendapat ya. Nilainya yaitu minus 0,2 M per detik. Berarti sudah dapat dua-duanya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nanti setelah ini ada latihan soal. Nah, untuk nomor 1 dan 2 itu seperti yang contoh, tadi yang contoh kedua. Nah, ada soal yang ketiga nih ya. Soal yang ketiga itu bentuknya PG. Jadi, kalian tinggal pilih aja jawabannya A, B, C, D, E. Gitu ya. Jadi, kalau untuk 1, 2 ini esai. Untuk yang ketiga itu adalah PG. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup. Selamat mengerjakan. Selamat siang semua.